Jadi dari kata-kata kita dibenarkan atau kita dihukum. Keputusannya ada di tangan kita. Tetapi Tuhan baik. Tuhan tuntun kita dengan firman, dan Tuhan mampukan kita lakukan firman untuk keluarkan ucapan yang baik itu oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, jangan kemana-mana, kamu harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang sangat haus, sangat rindu untuk hidup benar. Amin. Kita rindu kita hidup benar. Benar dalam perkataan, benar dalam pikiran, dalam hati, dan benar dalam tindakan, dalam kelakuan. Banyak kali orang Kristen terhilang tanpa dia rasa karena dia salah dengan perkataan. Tetapi dia aktif dalam gereja. Aktif, super aktif malah dalam gereja. Tapi dia tidak menjaga perkataan. Asal ngomong, asal berpendapat, mikir apa, ucapkan. Tidak berhati-hati dengan perkataan. Nah, itu yang kita mau lihat pagi hari ini. Lanjut. Ya, Amsal 12 ayat 13. Baca sama-sama. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita semua ingin kita keluar dari kesukaran. Amin. Banyak kesukaran yang menimpa orang karena salah dalam berkata-kata. Bukan salah ucapan, tetapi salah ketika dia mengatakan sesuatu yang dia sangka benar padahal salah. Itu yang berbahaya. Bikin kita ada dalam kesukaran. Rupanya banyak cara kita berkata-kata, cara kita berbicara, cara kita mengucapkan kata-kata disampaikan ke orang lain. Dan begini, kalau kita sudah membuat penilaian, kita mulai ucapkan kata-kata kita, menilai orang. Kita mau supaya orang lain juga mau percaya apa yang kita ucapkan, padahal salah. Ini yang berbahaya. Jadi itu sebabnya saya lebih suka, kalau saya sudah marah, saya lebih suka, lebih tepat apa? Kalau lagi marah, lebih tepat apa? Diam. Pemazmur bilang, supaya jangan aku berdosa padamu Tuhan, dan padamu. Banyak kali. Itu sebabnya kalau marah, dengar apa-apa, kok dia bilangin saya begitu? Diam. Jangan langsung ngomong. Supaya kita tidak bersalah dengan Tuhan dan dengan sesama. Amin. Supaya kita tidak alami kesukaran. Sukar di dunia dan juga setelah tiba-tiba dipanggil, bukan dipanggil Tuhan. Tiba waktunya stop hidup ini. Kita sangka kita masuk surga. Sampai di sana ditolak. Kenapa ditolak? Tuhan sodorkan, ini loh ucapanmu. Engkau bicara sembarangan. Ucapan sia-sia. Jadi kita hati-hati. Jadi kalau lagi kecewa, marah, jangan cepat ngomong. Amin. Supaya kita tidak salah dengan Tuhan. Ucapan kita membuat kita dapat keluar dari kesukaran. Kalau sedang sukar, kita menjadi orang yang keluar dari kesukaran. Lanjut. Ya, setiap orang, baca.
dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Saudara dan saya suka kalau kita dikenangkan dengan kebaikan karena perkataan. Rupanya perkataan kita keluarkan buah. Tinggal lihat buah yang manis atau buah yang pahit. Ambil mangga, sisanya codot. Codot, gabung tikus, gabung tupai. Nah, gabungan itu. Terus saya ganggu orang. Tupai ini keterlaluan. Bukan ladangnya, dia nyuri apa yang ada di ladangku. Terus ya untung, malum karena dia tupai. Kalau orang keterlaluan, itu saya posting di Facebook, banyak yang komen. Kalau tidak salah saya lihat sudah 800-an orang buka dan komennya cukup banyak. Jadi sebetulnya cuma sensasi saja. Saya cuma lihat Pak Cip naik. Tapi saudara, kita rindu. Dan sungguh-sungguh mangganya manis. Manis. Tapi tidak cukup bagi ke saudara. Kita rindu supaya perkataan kita punya buah yang manis. Punya buah yang bermutu. Amin. Rupanya tiap perkataan yang baik hasilkan buah yang baik. Wih, saya rindu. Itu sebabnya kalau saya lagi marah, sudah kesel, saya berjuang untuk hendak ngomong. Paling tidak langsung ngomong. Sudah tenang, baru mulai keluarkan pendapat. Jaga baik-baik hal ini. Lanjut. Ya, kita mau lihat perkataan. Soal perkataan itu salah satu cara kita menabur. Minggu lalu saya khotbah soal menabur. Menabur itu menabur tindakan, perkataan, menabur sikap. Tapi yang kita lihat nih, rupanya perkataan ini itu menabur juga. Perkataan yang mendatangkan kebaikan. Lanjut. Amsal 12 ayat 14 tadi sudah dibaca. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dia dikenyangkan. Perkataan yang baik itu berbuah. Ada buahnya, ada hasil, ada akibat. Dan kenyang. Saya baca komentar Alkitab, itu kenyang artinya kita dipuaskan. Kita dipuaskan. Kita lihat hasil, kita bisa nikmati hasil. Yang kasihan adalah orang lihat hasil, tapi dia tidak bisa menikmati. Pesena banyak, bisa beli beras yang paling bagus, beras merah, beras hijau, beras apalah. Terus punya ini, punya itu, punya ini. Kasurnya empuk, tapi tidurnya putar kiri. Oh, kiri ini bukan. Kiri ini. Kiri, kanan, putar, gelisah. Gak bisa tidur. Saya lihat tukang sudah kerja capek, dia geletak di depan. Tidak pulang ke Jember. Dia geletak depan. Teng. Oh, mantap. Saya ke situ Bondo, lihat becak. Habis dia narik, dia pulang. Capek om. Saya bilang, ambil minum. Dia ambil minum. Saya bilang, itu ada bungkusan makan, ambil makan. Habis itu, tahu-tahu saya lihat dia tidur di becak. Kecapean, tidur. Tidak banyak kita yang bisa duduk di becak sambil tidur. Tenang. Kenapa saya sudah mulai menyimpang? Menikmati. Berjuang supaya berkat yang saudara terima
dinikmati. Bukan cuma habis di hal yang sebenarnya tidak perlu. Nikmati, dinikmati. Ketika berkat saudara juga saudara pakai, topang ada lagi renovasi, ada sukacita. Itu dinikmati namanya. Ini bukan nyindir. Saudara hampir semua sudah ambil bagian. Terima kasih Tuhan balas berkati. Toh kalau kami berdua Tuhan panggil pulang kan, ini bukan warisan kami, milik saudara. Kami cuma numpang. Hanya sementara, hidup ini hanya sementara. Terus, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Apa yang kita kerjakan dapat balasan. Baik atau jelek. Benar atau salah. Seperti benar atau seperti salah. Kenapa seperti salah saya taruh di dekat tangan kanan? Berarti benar yang disalahkan. Dianggap salah. Kalau orang hidup benar dianggap salah, makin banyak kita sebarkan yang dianggap salah itu, makin banyak orang percaya. Akhirnya orang yang benar ini itu akan dianggap salah. Sementara orang salah, kalau dibela oleh banyak orang, dianggap benar. Itu ketidakadilan. Tidak adil. Bukankah, tidak tahukah engkau bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang tidak adil tidak selamat. Jadi kalau kita keluarkan perkataan menilai orang dan tidak adil, tidak selamat. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Saudara, kita rindu supaya kita jadi orang yang bertahan sampai akhir, dan kita hidup benar. Kita mengeluarkan perkataan benar, menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah, dan kita nikmati itu. Berguna untuk hidup sekarang dan berguna untuk hidup yang akan datang. Matius 12 ayat 37 tadi kita sudah baca. Kita dibenarkan. Perkataan yang mendatangkan kebaikan, perkataan yang benar, kita jaga perkataan kita, maka kita alami dibenarkan. Tadi disampaikan dihukum atau dibenarkan. Kita pilih mana? Dibenarkan. Itu sebabnya kita bertekad hidup dengan berkata-kata secara benar, melalui sikap yang berhati-hati kalau ngomong. Amin. Lanjut. Markus 5 ayat 28. Kita mau lihat nih. Ini cerita mengenai perempuan pendarahan, tetapi kita lihat dari sisi yang lain. Perempuan pendarahan. Ayat 28, sebab katanya, berarti dia berkata. Dikatakan juga dari hati dia berbicara. Berkata dalam hati, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia berkata, walaupun dalam hati. Di Injil Matius atau Lukas dikatakan dalam hati. Asal saja ku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Kata-kata yang orang pakai istilah sekarang perkataan positif. Ini bukan perkataan sekedar perkataan positif. Ini perkataan iman. Selalu kita biasakan untuk berkata-kata dengan iman. Ini perempuan sudah tidak ada harapan. Dia belanjakan, dia jual semua yang ada padanya untuk cari kesembuhan. Tidak tertolong. Tidak ada perubahan, malah dikatakan makin parah. Kalau keadaan hidup saudara dan saya, kita rasa makin parah. Entah di soal kasih, entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, entah di kesehatan.
Rasanya sudah tidak ada harapan. Mulai biasakan mengucapkan. Saya pesan ke beberapa orang. Kemarin ada yang telepon lagi. Anak ini saya kenal di Sabang, di ujungnya Sumatera Utara. Masih kecil dulu dia, masih SD tuh. Dia telepon, "Pak, tolong bantu doa. Pak Pendeta, tolong bantu doa. Suami saya gejala stroke." Saya pesan begini, bilang ke suami, juga kalian sekeluarga, berupaya pikirkan bagaimana cara untuk menangani penyakit. Silakan, wajib. Mau pakai dokter, obat, silakan. Tetapi lebih dari itu, jangan jadi kepikiran mengenai penyakit ini. Nanti kira-kira gejala stroke begini, nanti kemudian berubah jadi stroke otak, stroke macam-macam. Jangan jadi kepikiran mengenai persoalan. Pikirkan boleh, tapi jadi kepikiran itu menekan hidup kita. Yang kita pikirkan tiap-tiap hari bukan penyakit, tetapi yang kita pikirkan adalah Tuhan yang sanggup mengatasi keadaan yang tidak ada harapan. Amin. Sekali lagi, jangan berpikir mengenai keadaan yang ini sementara menuju kepada keadaan yang tidak ada harapan. Tapi pikirkanlah Tuhan yang mampu mengatasi keadaan yang sudah tidak ada harapan. Kalau yang itu yang kita pikirkan dan kita mulai ucapkan, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya minta tolong Tuhan. Itu yang kita ucapkan. Itu yang kita ucapkan. Tidak ada kesempatan ucapkan yang buruk. Tidak ada kesempatan ucapkan yang gosip. Tidak ada kesempatan ucapkan yang penilaian yang salah. Kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan. Senantiasa mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Tuhan, terima kasih Engkau bangunkan pagi ini. Sementara kerja, oh Tuhan terima kasih. Sementara kerjaan gagal, oh Tuhan Engkau tetap baik walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Amin. Ulang. Setiap kali alami keadaan yang tidak baik, ucapkan dengan iman, Tuhan Engkau tetap baik walaupun keadaan yang saya hadapi sedang tetap tidak baik. Tidak ada amin. Oh ya, syukur. Harus dipompa. Enggak, saya enggak suka begitu. Saya rindu kita. Ya, amin itu pun ucapan yang baik daripada masa kayak gitu. Oh, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia ucapkan. Dan setelah mengucapkan, dia lakukan. Ucapan dan tindakan. Dan sungguh-sungguh lanjut. Seketika itu juga, bukan tahun depan. Amin. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya